ayat 6-12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Shalom saudara, apa itu perpuluhan? Saudara, saya yakin perpuluhan ini sudah diajarkan terus-menerus di tengah-tengah kita. Perpuluhan adalah bentuk hormat dan takut kepada Allah. Sehingga apabila dengan Allah saja kita tidak hormat, kita tidak takut, kita tidak jujur, bagaimana dengan sesama? Dalam kitab Maleaki, Allah menegur umatnya yang terus-menerus tidak setia dan tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, seperti leluhurmu dahulu, kamu semua sudah menyeleweng dari hukum-hukumku dan tidak setia menjalankannya. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Walaupun secara lahiriah umat sudah kembali dari tempat pembuangan, bahkan 100 tahun sudah kembali menikmati tanah perjanjian, umat juga sudah kembali beribadah kepada Allah di bait Allah, sudah menikmati kembali berkat-berkat Tuhan di tanah perjanjian. Namun ternyata mereka tetap tidak sungguh-sungguh percaya, tidak setia, tidak takut dan hormat kepada Allah. Sehingga apa yang dilakukan umat kepada Allah? Dalam ayat yang ke-8, apakah manusia akan merampok Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu telah merampok aku. Namun kamu berkata, dengan cara apa kami pernah merampok engkau? Kamu telah merampas perpuluhan dan persembahan yang menjadi hakku. Saudara, ketidaksetiaan umat, ketidaktakutan umat, ketidakhormatan umat kepada Allah dinyatakan dengan merampok Allah, berpura-pura tidak mengerti arti persembahan persepuluhan. Umat merampok Allah dengan mengabaikan persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama yang berdampak langsung pada pelayanan bait Allah. Kemunduran dalam memuliakan Allah adalah segala atau gejala dari sikap hati menjauhi Allah. Oleh karena itu saudara, Allah menegur keras umatnya karena telah merampok Allah dengan merampas persembahan persepuluhan yang menjadi milik Allah. Sehingga saudara, bagaimana supaya kita bisa kembali hidup sebagai umat kesayangan Allah? Maka dalam Maleaki 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah sepersepuluhanmu seluruhnya
ke rumahku. Saudara, umat yang bertobat menyadari kalau dia sudah merampok Allah, maka pertobatan itu dinyatakan dengan membawa persembahan persepuluhan seluruhnya, bukan sebagian, bukan setengahnya, bukan seperlimanya, tetapi seluruhnya. Karena ketika kita membawa sebagian, ketika kita membawa setengahnya, ketika kita membawa sepertiganya, sama artinya kita telah merampok apa yang menjadi hak dan milik Allah. Membawa persepuluhan yang keluar dari hati karena takut dan menghormati Allah. Hanya ketika kita belajar mengutamakan Allah dalam hidup taat pada firman-Nya, maka kita akan kembali hidup sebagai umat kesayangannya, dan berkat-berkat Allah akan kembali dicurahkan. Dalam bagian ini, saudara, Maleaki menantang umat untuk kembali setia kepadanya, untuk kembali takut kepada Allah, untuk kembali hormat kepada Allah. Karena Allah tidak pernah curang dan berubah kasih setianya kepada mereka. Allah siap membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada umatnya yang mau bertobat. Mari kita belajar hormat dan takut kepada Allah dengan membawa persembahan persepuluhan seluruhnya, bukan setengahnya, bukan sebagian, bukan sepertiga. Karena ketika kita merampok apa yang menjadi milik Allah, apa yang menjadi hak Allah, maka kita juga tidak akan pernah dapat menikmati apa yang menjadi miliknya. Sama seperti kita menggunakan harta yang tidak kudus karena bukan milik kita. Sehingga kata Tuhan dalam Maleaki 3 ayat yang ke-10, bawalah sepersepuluhanmu seluruhnya ke rumahku. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami telah mendengar ajaran tentang persepuluhan sebagai bentuk hormat dan takut kepada Engkau. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali, Tuhan, bahwa kami bisa menjadi perampok-perampok Allah. Kami bisa merampok Allah ketika kami tidak membawa persembahan persepuluhan seluruhnya. Ketika kami hanya membawa sebagian, ketika kami hanya membawa setengahnya, ketika kami mungkin membawa sepertiganya, sesungguhnya kami telah merampok Allah. Dan kami tidak akan pernah dapat menikmati apa yang menjadi milik Allah, apa yang seharusnya menjadi hak Allah. Karena sama seperti kami menggunakan harta yang tidak kudus, karena bukan milik kami. Ampuni setiap kami, Bapa, jikalau selama ini kami mungkin masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetapi hari ini kami diingatkan supaya kami kembali setia, kembali takut, kembali hormat kepada Engkau. Karena Engkau tidak pernah curang, bahkan berubah setia kepada setiap kami yang sungguh-sungguh mau percaya dan berbalik untuk bertobat. Ajarilah kami untuk hormat dan takut kepadamu ya Tuhan. Sekalipun secara hitung-hitungan manusia nampaknya itu tidak mungkin. Tetapi ketika kami hormat, ketika kami takut, maka kami akan membawa persembahan persepuluhan itu seluruhnya. Karena kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab berkat itu bukan dicari, tapi berkat itu diberi. Secara khusus juga Bapa, pada hari ini hamba berdoa untuk Ibu Go Iing. Kami bersyukur Bapa, 81 tahun Tuhan telah memelihara,
Tuhan telah menjaga Ai Iing di dalam segala pergumulannya. Hari ini Tuhan, Ibu Go Iing masih berada dalam kelemahan karena penglihatan yang bermasalah, karena tulang punggung yang juga bermasalah. Hamba-Mu terus berdoa Bapa, yang fisik makin lemah, yang fisik makin berkurang, namun tidak demikian dengan imannya, dengan kesetiaannya, dengan kepercayaannya, dengan ketakutannya kepada Tuhan. Karena itu biarlah hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang semangat terus Tuhan berikan kepada Ai Iing, sehingga teladan iman itulah yang akan menjadi teladan bagi anak-anak, bagi cucu, dan bagi menantunya. Demikian juga berdoa untuk Suk Juan Bapa. Kiranya juga Tuhan tolong Suk Juan dalam pergumulannya yang juga sulit, baik itu ketika mau melakukan banyak aktivitas oleh karena keterbatasan fisik. Kiranya Tuhan juga yang terus memelihara dan menjaga Suk Juan, terlebih di dalam imannya, terus menaruh percaya dan harapan itu kepada Allah. Andrew dan Aro juga Tuhan tolong sertai. Aro yang berencana bulan depan akan ikut mamanya ke Belanda juga Tuhan jagai anak ini, sehingga bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan orang tua. Andrew juga Tuhan yang akan ke Surabaya, walaupun jauh dari orang tua, jauh dari bobo dan kungkungnya, jauh dari gereja di tempat ini. Biarlah Andrew menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya kudus, yang menjaga hidupnya hidup berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Go Iing. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, perlindungan, dan juga pengharapan. Tuhan memberkati.